Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk putra-putrinya. Begitu juga soal jodoh. Tapi bagaimana saat si anak mulai mengutarakan niatnya untuk menikah, tapi restu orang tua tak juga didapat. Umur anak tersebut terus bertambah, namun pernikahan tidak juga terwujud. Apakah harus terus diusahakan restu dari orang tua atau putuskan saja si dia? Temukan saja jawabannya di Islam itu Indah hari ini. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Membicarakan tentang restu orang tua. Ingat, kata restu ini permohonan izin. Kalau wanita minta restu, tambah plus. Bertambah, berplus. Apa itu? Bertambahnya adalah kewalian, perwalian. Makanya wanita ada walinya. Sementara laki-laki restu dan ridho penghargaan terhadap orang tuanya. Walaupun laki-laki tidak membutuhkan perwalian. Jadi artinya betapa pentingnya restu itu. Tapi hati-hati juga. Kepada orang tua jangan terlalu pelit untuk memberi restu, memberi izin. Jangan sampai anaknya yang sudah cocok, sudah baik, sudah mau melanjutkan pernikahan terus ditahan-tahan tidak dikasih restu, takutnya terjadi zina. Kawin lari, kasihan penghulunya. Capek. Kawin lari. Anaknya ditolak-tolak, ditahan-tahan, umurnya makin bertambah, hati-hati. Dan tidak boleh juga pernikahan itu dipaksakan. Yang menikah siapa? Jangan maksa-maksain. Disinilah letaknya restu dari orang tua. Dan pemberi restu itu jamaah. Oh jamaah. Sebaiknya. Ini. Kita harus memberi restu atau mengejar restu orang tua dengan apa sih keutamaan restu dari orang tua itu? Mau tahu? Nah ini keutamaan dalam restu orang tua dalam pernikahan. Apa itu keutamaannya? Keutamaannya adalah mendapatkan keberkahan pernikahan. Jangan durhaka. Jangan durhaka. Hati-hati kepada semua anak-anak yang tiba-tiba mau menikah tanpa dipengetahui orang tua. Tiba-tiba dia datang, saya sudah menikah. Ini istriku, ini anakku. Bagaimana perasaan orang tua itu? Sakit hatinya itu. Mak, saya sudah menikah lagi. Ini anakku, ini istriku. Gimana? Nggak ada penghargaannya sama orang tua. Nggak ada penghargaannya. Yang melahirkan, yang membesarkan, yang mendidik, yang mengawasi, yang melindungi, yang memberikan dan segalanya sebagainya. Terus tiba-tiba sesuatu yang dalam artian jadi sejarah hidupnya satu kebanggaan. Terus tidak diikut libatkan, tidak dilibat sertakan. Kasihan itu. Setidak-tidaknya restu itu menjadikan berkah rumah tangga. Enggak apa-apa. Aku bisa kaya tanpa restu orang tua. Kaya tapi belum tentu berkah. Iya. Beda itu. Kita butuh keberkahan. Kita butuh dalam artian orang tua tersenyum bahagia melihat anaknya menikah. Bukan cemberut karena tidak dilibatkan. Angkat tangan yang anaknya sudah menikah. Angkat tangan yang ibu yang tidak merestui anaknya. Tidak ada angkat tangan. Kenapa? Karena sudah terlanjur. Jadi artinya apa? Terpaksa memberi restu.
Tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya celaka. Ma, ini calonku, bisa kan? Bisa. Bisa. Kenapa dia katakan bisa? Mau dikata apa lagi? Karena tidak dilibat sertakan dalam musyawarahnya. Gimana nih kalau pendapat mama gitu. Gimana kalau pendapat mama? Oh kalau itu nak begini. Berdasarkan karena ibu lebih banyak makan asam garam. Sampai sudah tua begini. Itu kalau orang seperti ini. Tapi hati-hati juga nih. Nabi tidak menganjurkan terlalu fanatik, otoriter dan sebagainya. Tidak. Kalau memang sudah jodoh mau diapa lagi. Karena mohon maaf tidak ada yang tahu siapa jodoh anak kita. Memangnya ini zaman Siti Nurbaya. Dinikahkan anak untuk bayar utang. Kan ada begitu utang jasa, ndak enakan, terpaksa anaknya jadi jualan. Ini ndak boleh nih. Ini bukan samanya Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi. Saya masih ingat itu. Ada novelnya saya punya di rumah. Bukan novelnya, bukan itu filmnya. Jamaah. Enak aja. Ya Allah, pelit amat. Saya kan dulu juga nonton filmnya. Iya, Emen Daksi kan? Him Damsik. Iya itu. Hayem Damsik. Iya itu. Apa tadi? HM Daksi. Aduh, Masya Allah. Tapi itu luar gini, biasa memang ceritanya. Inilah pembelajaran buat Betul. orang tua yang terlalu pelit sama anak. Betul. Tidak memberi restu sehingga keluarga anaknya tidak berberkah. Masya Allah. Doakan. Kawin aja dah, nanti kalau punya anak nggak masalah pasti diterima tuh. Nah. Makanya hati-hati. Tuh Masya Allah. Tepuk tangan lu dong Bu buat Ustadz Maulana Bu nih. Pelajaran buat kita semua nih, buat jamaah yang ada di rumah. Nih Waktu ketemu nikah lagi. dipilihin Iya? orang tua. Saya dipilih milih sendiri Pak Ustadz. Terus orang tuanya tidak dilibatkan. Orang tua saya libatkan. Jadi setiap calon yang saya mau nikahi. Setiap calon. Enggak kan saya kan. Ada berapa Saya dulu nih? kan mencari calon yang orang tua saya cocok dulu. Oh, gitu. Jadi saya kenalan, saya kenal orang tua saya. Gimana mah, cocok nggak? Kayaknya enggak deh gitu ya mama. Gugur. Iya dong, kita menghargai juga. So, saya bawa lagi yang lain, ketemu lagi sama orang tua saya Ya. dekat sama cewek gitu kan. Nih mama kalau yang ini gimana? Kayaknya yang ini boleh, baik anaknya. Nah itu Coba yang saya tanya tindak saya. lanjuti. Coba tanya saya. Coba Ustadz gimana? Kalau saya, Iya, cerita. kalau saya deh. Nanti aja deh. Nanti aja ya. Biar Kalau gitu, jamaah penasaran nanti aja aku bener, ceritain. bener. Kalau Habis bisa itu sih, Sasaoki, Sasang gak usah diikutkan. jangan. Soalnya dia belum nikah. Iya benar. Sebentar saya kenalin dulu bintang tamu kita hari ini. Oh iya. Hari ini bintang tamu kita ada dua. Yang pertama ada Zaki Zima. Apa kabar Zaki? Baik, alhamdulillah. Wih, Zaki nyala gitu kayaknya dia situ ya. Nyala. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gimana kalau Zaki? lihat Zaki itu kelihatannya seger banget. Iya karena masih pagi kita syutingnya jadi masih baru bangun tenaganya masih full. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu buat Zaki Zima Bu. Udah nikah gak ya? Hah? Belum. Udah nikah belum? Belum. Kapan rencana? Insya Allah secepatnya. Kok di sinetronnya selalu jadi peran bapak-bapak? Ya itu kan bapak-bapak ada Itu kan peran. sambungannya bapak-bapak lucu. Itu dia belajar Pak Ustadz. Belajar jadi gimana bapak. cara jadi bapak. Kan Masa dia pas jadi nikah. bapaknya, anaknya adul? Enggak apa-apa, memang zaman sekarang anak sama bapak kadang sumuran. Itu namanya juga sinetron Pak Ustadz. Selanjutnya di sebelah kiri kita ada Tasya Said. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu dong Bu buat Tasya. Ini juga belum menikah pasti. Pak Ustadz kok tahu? Ya tau lah, cocok lah. Zaki, Ya, Zaki aman. aman alhamdulillah. Kebetulan saya ngelihat Tasya udah kayak ini, Apa tuh? Kayak apa Zak? kayak teman. Oke temen ya. Oh temen Tapi doang Zak. Ya temen udah. apa kayak Temen ngarep? doang. Temen doang Zak. Ini sudah dibuka pintu gerbangnya. Oh tapi penjaganya kita nggak tahu jumlahnya berapa. Oh, harus begitu ya. Allah. Terima kasih banyak Tasya dari Tag Islami Twina. Tepuk tangan sekali lagi dong Bu. Nih, hari ini tema yang kita angkat adalah terganjal restu. Terganjal. Bukan begitu. Ini kayaknya Terganjal restu itu maksudnya artinya Tertahan. adalah tertahan, nggak dapat restu dari Nggak orang dapat tua. restu. Belum dapat restu dari iya, orang pasti tua. banyak yang di rumah yang mengalami ini nih yang belum Masya nikah Allah. nih. Nah makanya Ustazah terganjal Oki restu. coba kita bedah satu persatu. Setelah ini kita minta Ustazah Oki memberikan tausiahnya tentang dampaknya kalau kita memaksakan menikah tanpa, Tanpa restu restu orang orang tua. Seperti apa? Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kalau
ridho kan mesti dari orang tuanya. Oh gitu. Iya, iya, iya. Terus tadi dia bilang katanya orang tuanya gitu. Hmm. Jangan-jangan orang tuanya sniper kali ya. Enggak. Tapi kelihatan dari anaknya. Kenapa Tatapannya tuh? langsung pas di hati aku. Wah. Iya. Tapi jangan